Gawat, makin panas. Kalau pikirannya sehat, yang perlu diselamatkan itu Bandara Kertajati. Bukan membangun narasi menyelamatkan TMII. Kertajati itu 250 miliar per tahun untuk bayar bunga saja. Sekarang malah jadi bengkel. Bengkel termahal di dunia. Ini penting untuk meluruskan persepsi dan keberimbangan informasi. Justru pemerintah dan masyarakat harus berterima kasih. Yayasan Harapan Kita selama ini tak pernah mengambil keuntungan dari TMII. Bahkan kadang mensubsidi biaya perawatannya. Wahai rezim, kalau pengen gagah dan kelihatan prestasinya, ambil alih Indosat. Balikan fungsi hutan yang berubah jadi perkebunan kelapa sawit. Ambil alih PT Freeport. Tangkap Harun Masiku. Itu baru jos. Freeport yang kemarin diambil alih sahamnya 51%. Dividennya tak bisa buat bayar hutang pembelian saham. Lah ini TMII yang kecil mau dirusuhi. Rakyat takut TMII beralih fungsi jadi perumahan komersial. Jadi, apa yang dibangun oleh rezim yang paling merasa Pancasilais dan bernarasi kebinekaan ini? Apakah terowongan Istiqlal? Perlu Anda ingat, jauh sebelum itu, TMII adalah miniatur kebinekaan Indonesia. Ide besar tentang keberagaman yang diwujudkan secara nyata, bukan hanya dengan buzzer berbayar. Perlu diingat, Bung Karno membangun Istiqlal sebagai proyek mercusuar. Tidak beres. Di era Pak Harto, diberesin. Dan masih banyak lainnya. Pasca Orde Lama, hyperinflasi. Orba membenahi. Membangun narasi menyelamatkan TMII itu sungguh memalukan. Karena memang sudah kewajiban negara memelihara ide-ide besar yang telah diwujudkan. Oleh karena itu, ini data penting yang kami dapat. Penggiat seni budaya TMII berharap informasi yang seimbang terkait ambil alih TMII. Para penggiat seni dan budaya Taman Mini Indonesia Indah gusar dengan pemberitaan negatif soal langkah pemerintah yang akan mengambil alih pengelolaan TMII. Mereka berharap adanya informasi yang seimbang terkait pengambil alihan TMII oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita atau YHK tersebut. Harapannya agar langkah-langkah yang dilakukan tidak mengganggu berbagai upaya memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Pengamat dan pemerhati seni budaya TMII, Suyandoro, menyayangkan pemberitaan media yang berkembang terkait TMII diambil negara. Seolah-olah memberi stigma negatif terhadap institusi dan orang-orang yang berkecimpung mengelola TMII selama kurang lebih 44 tahun itu. Penting untuk menjernihkan perspektif jurnalis, termasuk pejabat negara, agar menyampaikan informasi yang berimbang. Justru, pemerintah dan masyarakat harus berterima kasih. Yayasan Harapan Kita selama ini tak pernah mengambil keuntungan dari TMII. Bahkan kadang mensubsidi biaya perawatan sarana dan prasarana. Jelas pria yang juga manajer informasi TMII itu, Kamis 8 April kepada wartawan. Penggiat budaya Mas'ud Thoyib menyampaikan bahwa memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memelihara dan melestarikan TMII tanpa istilah mengambil alih. Karena 4 tahun lagi, menurutnya TMII berusia 50 tahun dan artinya sudah menjadi benda cagar budaya. Jadi, istilahnya bukan mengambil alih, tapi memang kewajiban negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN, papar Mas'ud. Setelah reformasi, pihaknya menilai pemerintah pusat kurang peduli terhadap TMII.
TMII dibiarkan jalan sendiri. Padahal menurut mereka, ini kewajiban negara terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan budaya bangsa. Para penggiat seni budaya TMII berharap ke depan tetap kolaborasi antara pengelola lama dan yang baru. Di lain sisi, tanggapan anak buah Prabowo Subianto, TMII diambil alih negara. Jangan sampai dijual untuk bayar hutang. Politisi Partai Gerindra Fadlizon turut menyoroti adanya langkah pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Presiden Soeharto. Melalui akun Twitter pribadinya yang diunggah pada Rabu 7 April 2021, Fadlizon pun memberikan pesan khusus merespon pengambil alihan TMII oleh negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar hutang. Sindir keras Fadlizon yang membuat rezim kepanasan di Twitter. Di lain sisi, tak cuma Fadlizon, sejumlah tokoh menyuarakan pendapat soal alih kelola Taman Mini Indonesia Indah ke tangan negara. Tak terkecuali Fahri Hamzah. Fahri menilai bahwa TMII ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di mana banyak sekali memori kolektif bangsa yang melekat di setiap fasadnya. Taman Mini Indonesia Indah menurut saya adalah sedikit dari penjaga memori kolektif bangsa yang penting, kata Fahri. Oleh karena itu, meski nantinya ada penggantian pihak pengelola, Fahri berharap agar bangunan maupun isinya tetap dijaga keautentikatinya. Tetaplah jaga seperti itu, ucapnya. Bersamaan dengan momen alih kelola TMII, Fahri Hamzah berharap ada pihak yang diberi penghargaan atas karya besar yang hingga puluhan tahun itu tetap tegak berdiri. Orang yang dimaksud Fahri Hamzah tak lain adalah penggagas TMII, Siti Hartinah Soeharto atau akrab disapa Ibu Tin. Ibu Tin atau Siti Hartinah Soeharto sebagai penggagasnya harusnya mendapatkan penghargaan besar untuk itu. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi sang penggagas hingga karya besarnya itu sendiri. Hargailah karya sebesar itu, tegas Fahri. Tak sampai di situ, rezim diperingatkan, jangan ambil alih TMII untuk dikelola swasta jadi tanggungan hutang. Mesti jelas bahwa pengambil alihan untuk kepentingan negara semua tercatat dan digunakan untuk memperkuat kedudukan negara. Jangan dijadikan untuk tujuan lain. Misal, diambil alih untuk dikelola pihak swasta. Apalagi jika dijadikan alat untuk tanggungan hutang. Luas yang hampir 150 hektar di wilayah strategis kota Jakarta bisa sangat menggiurkan. Karena itu, akan awasi dengan seksama agar proses accountable. Lanjut Mardani. Bagaimana menurut pendapat Anda?